Kisah larangan jam 12 di desa tepi hutan. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat bernama Desa Silam, ada satu aturan turun-temurun yang tak boleh dilanggar siapapun. Pada malam Jumat Kliwon, dan tepat pukul 12 siang serta 12 malam, jangan berada sendirian di luar rumah, apalagi di dekat batas hutan atau jalan setapak tua yang sudah lama ditinggalkan. Konon pada waktu-waktu itulah batas antara dunia manusia dan dunia lain menjadi paling tipis, dan penguasa tempat itu berkeliling menuntut haknya. Cerita ini dialami oleh seorang pemuda bernama Bayu. Ia baru pindah ke desa itu untuk merawat ladang peninggalan orang tuanya. Karena berasal dari kota, ia menganggap cerita-cerita itu hanya tahayul kuno buatan orang tua yang terlalu banyak imajinasi. Ia sering tertawa mendengar peringatan tetangga, merasa siang hari terang benderang dan malam pun tak seharusnya membawa bahaya apapun. Hari itu jatuh tepat pada malam Jumat Kliwon. Siangnya langit terlihat aneh. Berwarna kelabu pucat, angin berhembus kering namun membawa bau tanah yang sangat tua dan asing. Saat jarum jam menunjuk tepat pukul 12 siang, Bayu sedang berjalan sendirian di jalan setapak dekat hutan untuk membawa bekal makan siang. Suasana tiba-tiba berubah hening total, bukan hening biasa, melainkan seolah seluruh alam menahan napas. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga. Bahkan daun-daun di pohon berhenti bergoyang seolah terpaku kaku. Cahaya matahari yang tadinya terang tiba-tiba terlihat pucat. Tidak memberikan kehangatan, melainkan memancarkan hawa dingin yang merembes masuk ke tulang. Bayu merasa ada yang mengikutinya. Ia berhenti. Suara langkah di belakangnya pun berhenti. Ia menoleh. Jalanan kosong panjang dan sepi. Namun saat ia melanjutkan jalan, suara itu kembali berat, lambat, serasi persis dengan langkah kakinya. Ia mencoba mempercepat langkah, namun rasanya ada sesuatu yang berat menekan kakinya, seolah tanah di bawahnya menarik pergelangan kakinya perlahan. Di kejauhan, tampak samar sosok tinggi tegak berdiri diam di tengah jalan, berpakaian serba putih, namun kainnya terlihat kaku dan tidak bergerak tertiup angin. Wajahnya tak terlihat jelas, namun tatapannya terasa menusuk meski jaraknya masih jauh. Karena merasa siang bolong, Bayu memberanikan diri terus berjalan, meski hatinya mulai bergetar hebat. Saat ia lewat dekat sosok itu, ia menyadari bau yang sangat menyengat, bau bunga kenangan yang dicampur bau tanah basah dan anyir yang sangat tajam. Sosok itu tidak bergerak, namun dari arahnya terdengar desisan halus, seperti suara orang yang menahan amarah panjang. Bayu berusaha tidak menoleh. Berjalan sekuat tenaga sampai sosok itu tertinggal di belakang. Namun sepanjang perjalanan ia merasa mata itu terus menatap punggungnya tanpa berkedip. Malam harinya, langit berubah kelam sepenuhnya. Awan hitam tebal menutup bulan dan bintang. Angin malam menderu panjang melewati celah-celah dinding rumah, menimbulkan suara rintihan yang pilu dan berulang. Jam dinding berdetak perlahan, menuju pukul 12 malam. Bayu yang masih meremehkan, duduk terjaga di teras rumah karena belum bisa tidur. Sekelilingnya tampak kabut tipis mulai merayap pelan dari arah hutan. Makin lama makin tebal hingga hanya jarak dekat yang terlihat jelas. Suara-suara samar mulai terdengar dari kejauhan. Panggilan nama yang sangat pelan namun tegas. Suara langkah kaki beriringan, dan suara pintu yang berderit pelan meski tak ada angin yang kuat. Tepat pukul 12 malam, keheningan kembali terjadi secara tiba-tiba, jauh lebih mencekam daripada siang hari. Kabut di depan rumahnya perlahan terbelah, dan muncul kembali sosok yang dilihatnya siang tadi. Namun kini terlihat jauh lebih besar, lebih jelas, dan hawa dinginnya menyusup masuk hingga ke tulang sumsum. Kain putih yang melilit tubuhnya ternyata penuh noda tanah dan lumut tua, rambutnya panjang menjuntai kacau, menutupi sebagian wajah, dan matanya bukan bola mata biasa melainkan lubang hitam pekat yang menelan segala cahaya di dekatnya. Ia bergerak bukan melangkah, melainkan meluncur rendah di atas permukaan kabut tanpa suara sedikit pun. Sosok itu berhenti tepat di depan teras rumah Bayu. Mulutnya terbuka perlahan, dan suaranya bukan berasal dari tenggorokan biasa, melainkan bergema dari seluruh penjuru malam. Kau tidak menghormati waktu kami, kau lewat siang saat kami berjalan, dan kau tetap terjaga malam saat kami berkuasa. Bayu merasa seluruh tubuhnya kaku. Tak bisa bergerak sedikit pun meski berusaha sekuat tenaga. Lidahnya terasa berat dan kering.
Ia melihat di belakang sosok besar itu mulai muncul bayangan-bayangan kecil lain yang tak terhitung jumlahnya, menunggu dalam diam dan lapar. Makhluk itu mengulurkan tangan panjang, kurus, pucat dengan kuku yang panjang dan tajam hendak menyentuh ambang pintu rumahnya. Saat ujung jarinya menyentuh kayu, terdengar suara gesekan yang sangat nyaring dan menyakitkan telinga, serta bau terbakar yang langsung tercium. Tiba-tiba teringat pesan tetangga desa. Jika terjebak pada jam itu dan malam itu, jangan menatap mata makhluk itu. Jangan berbicara dan ucapkan perlindungan dalam hati tanpa henti. Meski ketakutan hampir melumpuhkan seluruh akal, Bayu mulai berusaha melafalkan doa dengan sungguh-sungguh dalam batinnya. Saat kata-kata itu mengalir perlahan namun kuat, sosok di depannya tampak terguncang hebat. Suara desisan marah dan perih terdengar memecah keheningan malam. Kabut di sekelilingnya berputar liar, bau busuk sempat tercium sangat pekat sesaat sebelum perlahan meredup. Makhluk itu mundur perlahan kembali ke dalam kegelapan. Namun sebelum hilang, ia meninggalkan satu kalimat yang bergema panjang. Kau selamat kali ini, tapi jangan pernah berani lagi pada jam dan malam kami. Kekakuan perlahan hilang dari tubuh Bayu. Ia tetap duduk diam di dalam rumah. Tak berani keluar sejenak pun sampai cahaya pagi yang nyata menembus kabut tebal. Siang harinya, ia melihat bekas cakaran dalam pada kayu teras rumahnya, serta jejak langkah yang aneh panjang, melayang, dan berhenti tepat di batas pintu. Sejak hari itu, Bayu mengerti sepenuhnya makna peringatan desa itu. Ia tidak pernah lagi melangkah keluar rumah pada siang jam 12, apalagi malam Jumat Kliwon tepat tengah malam. Ia tahu bahwa di dunia ini ada waktu dan tempat tertentu yang bukan milik manusia semata. Dan jika kita melangkah tanpa rasa hormat dan kesiapan, hal yang jauh lebih menyeramkan daripada sekadar ketakutan akan menanti kita di ujung jalan yang sunyi.